Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Destalitia dari kelas 11 otomatis trader. Di video kali ini saya akan mengidentifikasi alamat I/O di mesin ini. Ini mesinnya. Mesin ini, dan saya akan mengoperasikan PLC, PSD dan HMI menggunakan ATP 312. Langsung saja ke videonya. Ya, ini jadinya studi kasus untuk program saya. A maju, B maju, A mundur, C maju, motor forward, B mundur, C mundur, motor reverse, A maju, A mundur. Di sini sudah ada program yang saya buat. Ini bisa kita lihat ya. Ini program yang saya buat. Maaf ya guys. Ini forward reverse. Langsung saja ke pembuktiannya. Oh ya, lupa kita transfer. Ctrl W, Ctrl T. Oke. Di mana urutannya, Dap? Oke, langsung saja kita ke pembuktiannya. Oke, ketika push button on ditekan, push button 1, bendera akan berjalan, motor akan aktif secara forward. Setelah itu motor akan berputar menjadi reverse. Dan setelah siklus selesai, lampu kuning akan menyala. Baik, kita ulang lagi. Kita tidak bisa mencet push button on karena harus di reset dulu. Oke, kita akan mencoba sekali lagi. Kita mencet push button reset, push button 1. Nah, motor bergerak forward. Setelah forward, motor akan bergerak reverse. Dan lampu kuning menyala setelah siklus selesai. Baik, untuk tombol emergency untuk memutuskan rangkaian. ulang. Lampu merah menyala, motor mati, dan semua rangkaian akan terputus. Tidak ada yang aktif. Kembali, lampu kuning menyala. Oke, baik, kita akan masuk ke cara menentukan alamat input output komponen di PLC. Yang pertama ini caranya kita cek memori aktif. Kita seperti biasalah di CX program ya. Kita pilih tipenya. Setelah itu work on LAN. Setelah work on LAN, kita transfer program kosongnya ini ya. Setelah itu kita ke PLC, terus kita ke mode operating, ke monitor. Setelah itu kita ke memori, terus ke address, terus ke monitor. Setelah ke monitor, setelah itu kita masukkan semua alamatnya dari 100, 00, 100, 001 dan seterusnya. Setelah itu kita pencet satu-satu alamat yang sudah kita ketik, kita klik kanan, terus kita pencet force. Setelah force kita pencet on. Ini bisa kita lihat lampu indikator putih yang hidup, berarti 100 itu adalah lampu indikator warna putih. Setelah itu kita harus catat supaya kita tahu, dan seperti yang lainnya seperti itu juga. Nih seperti 101, klik kanan, force, kita pencet. Oh, ini kita off dulu yang tadi ya, kawan-kawan, maaf. Setelah itu kita 101, kita seperti tadi. Aduh, maaf, salah. Pencet lagi, klik kanan, force, kita pencet on. Kita lihat ada yang aktif. Oh, ternyata itu adalah lampu indikator warna merah. Seperti itu sampai alamat yang terakhir. Untuk cek memori silindernya juga sama seperti cara yang tadi. Ini seperti 104, kita klik kanan, force. Ini on, terus ini silinder A rupanya maju.
Berarti 104 itu adalah silinder A maju, dan terus silinder-silinder yang lain dan lampu indikator yang lain. Seperti itu juga caranya. Baik, kita masuk ke cara kedua, yaitu mendeteksi dengan memberikan sumber listrik ke mesin. Ini kita melihat input output terminalnya, komponennya itu dengan melihat lampu indikator terminal PLC-nya ini ya kawan-kawan. Seperti ini. Saya pencet push button 1. Nah, di situ ada terlihat lampu dari terminal 04 itu menyala saat saya tekan. Berarti tandanya push button 1 itu adalah 04004. Nih push button 2 juga sama, yaitu 002. Ketika saya tekan dia akan mati, dia gara-gara DNC. Ini juga sama, emergency. Ketika ditekan lampunya akan mati karena dia itu adalah NC. Seperti itu juga yang lainnya. Setelah push button, kita ke sensor silindernya dengan caranya menggerakkan batang silinder. Ini seperti A mundur, itu sensor yang terkena. Kita tengok di lampu indikator input PLC-nya, yang terkena itu adalah 005 ya kawan-kawan. Ketika A maju juga jika terkena tuh sensornya, kita lihat lampu indikatornya yaitu 004. Begitu juga dengan silinder-silinder yang lainnya, sensor silinder yang lainnya. Cara ketiga yaitu mendeteksi menggunakan alat ukur, yaitu multitester. Selektor switch di posisi ohmmeter atau kali 1, atau di buzzer dan di continuous. Tidak perlu dikalibrasi karena tidak membutuhkan nilai. Kita cuma hanya mengecek alamatnya saja ya. Port pertama itu ke komponen, yang port kedua itu ke PLC. Ya, seperti ini caranya ya kawan-kawan. Oke, pertama-tama port pertama itu langsung ke komponen. Nih port pertamanya. Port keduanya itu ke PLC. Nih, seperti ini. Saya mencari, ini saya sudah dapat, yaitu 10102. Ketika jarumnya itu bergerak seperti ini, naik, berarti itu adalah alamat alamat komponennya, karena jarumnya itu bergerak ketika kita cucuk atau kita itulah tekan lah. Jika bergerak itu berarti alamat dari komponen tersebut. Setelah kita mengecek menggunakan multimeter, tetapi kita kan belum tahu itu adalah komponen apa, jadi kita membuat program simple. Karena kita sudah mengetahui input komponen dari PLC-nya, program simple lah. Karena kita sudah mempunyai alamatnya, jadi kita pertama ini membuat input 104 push button 1 tadi seperti ini, dan langsung output yang sudah kita tes di multitester tadi 10102. Nih kita cek, kita langsung saja transfer ke mesinnya atau ke PLC-nya. Setelah kita transfer, langsung saja kita lihat dari pembuktiannya, komponen apa yang aktif ketika kita tekan push button 1. Nih, jika push button 1 ditekan, rupanya lampu hijau. Berarti alamat dari 10102 yaitu lampu hijau. Seperti itu dengan komponen output yang lainnya yang sudah kita catat tadi dengan menggunakan multitester. Selanjutnya kita juga coba solenoid dari silindernya, yaitu yang saya sudah dapat dari multitester tadi yaitu 107. Nih, ini saya belum tahu solenoid apa yang akan bergerak maju, dan kita transfer dulu. Ketika saya tekan push button on, kita lihat solenoid silinder apa yang akan aktif. Nih, langsung saja ke pembuktiannya. Ketika push button saya tekan, ternyata solenoid dari C yang akan maju atau bergerak. Berarti alamat dari 107
yaitu solenoid C. Begitu juga dengan alamat komponen yang lainnya. Cukup sekian video singkat dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.